Yo, selamat datang di channel Warga Anime. Warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manhwa Solo Leveling Ragnarok Season 2, Chapter 55. Dan sekali lagi, ini adalah lanjutan manhwa yang sudah hiatus sekitar 4 bulan yang lalu. Di sini kita akan diperlihatkan Suho yang diberitakan sebagai pahlawan yang lahir di tengah kekacauan. Dan kita juga diperlihatkan rencana besar Suho yang membuat ketua asosiasi dan para hunter rank S merinding seketika. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Di saat semua orang mulai memahami situasi yang sedang terjadi, Baek Yunho justru malah bingung dengan percakapan yang terjadi. Yunho berkata, "Aku senang bahwa kesalahpahaman soal Suho bisa terselesaikan, tapi aku sama sekali tidak paham dengan pembicaraan kalian. Apa maksudnya dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya?" Suho kemudian mengatakan bahwa kebingungan hunter Baek Yunho adalah hal yang wajar, terutama bagi mereka yang tidak memiliki ingatan di kehidupan sebelumnya, pasti akan susah untuk memahami situasinya. Sambil memegang kunci bayangan, Suho menyarankan untuk memeriksa semua hunter yang ada di sini apakah memiliki ingatan tentang kehidupan yang sebelumnya atau tidak. Mendengar saran Suho tersebut, Pak Dojin langsung dibuat panik. Dojin merasa saran Suho bisa menjadi bumerang untuk mengungkapkan identitas dirinya yang sebenarnya. Sedangkan di satu sisi, Baek Yunho sepertinya tertarik dengan saran Suho tersebut. Tapi di saat Baek Yunho mendekati Suho, Miho segera berdiri menghadang langkah ayahnya. Miho terlihat khawatir dan mengatakan bahwa saran Suho mungkin berbahaya. Aku tahu bahwa dunia sangat kacau setelah terjadinya Great Cataclysm atau bencana besar. Tapi cerita tentang dunia ini direset dan hal gila lainnya yang diucapkan Suho sepertinya itu tidak masuk akal. Namun Baek Yunho mengabaikan peringatan putrinya dan mendekati Suho. Yunho kemudian memegang tangan Suho dan mengatakan bahwa ia mempercayai Suho sepenuhnya. Suho adalah cucu dari Kapten Sung Ilwan. Segera setelah itu, Suho kemudian menancapkan kunci bayangan pada tubuh Baek Yunho. Dan pada saat itulah, aura kegelapan langsung meluap di antara mereka. Kepala Baek Yunho kini langsung dibanjiri dengan ingatan-ingatan dari kehidupannya yang sebelumnya. Baek Miho yang melihat itu pun panik dan berteriak agar ayahnya berpikir lebih matang sebelum bertindak. Setelah aura kegelapan perlahan menghilang, tubuh Baek Yunho gemetaran. Kehangatan dari kenangan yang selama ini ia lupakan membuatnya tak bisa menahan air matanya. Ingatan-ingatan yang terlupakan dari kehidupan sebelumnya kini telah kembali. Choi Jong-in dan Lim Tae-gyu kini hanya terdiam saat melihat reaksi Baek Yunho yang sama seperti mereka. Sedangkan Baek Miho yang melihat ayahnya menangis itu pun sangat terkejut. Ia kemudian mendekati Suho dan memintanya untuk membuka ingatan masa lalunya juga. Di satu sisi, Pak Dojin yang mengamati situasi ini pun merasakan sesuatu yang buruk, terutama setelah menyadari fakta bahwa dunia ini ternyata pernah direset. Sebagai seseorang yang seharusnya tidak pernah ada di dunia ini, Dojin sadar bahwa kunci bayangan itu tidak akan merespon pada dirinya. Jika hal itu sampai terjadi, Suho dan semuanya pasti akan curiga bahwa ia bukan berasal dari dunia ini. Identitasnya sebagai Apostle Italim bisa saja terbongkar di depan semuanya. Ia pun diliputi kegelisahan dan terus memikirkan langkah selanjutnya. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku memulai perang dengan para pengikut yang sudah kukumpulkan selama ini? Tidak, bahkan dengan ribuan pengikut yang telah kukumpulkan, kekuatan itu hanya akan sedikit membuat kekacauan, sama seperti insiden pelarian tahanan penjara Jisan saat ini. Tapi jika aku tidak segera melakukan sesuatu, aku akan dalam bahaya. Apa yang harus kulakukan? Di saat Dojin terus memikirkan cara untuk keluar dari situasi gawat ini, Baek Miho yang mencoba untuk membuka ingatan dari kehidupan sebelumnya justru tidak merasakan apa-apa. Ia pun bingung kenapa tidak ada ingatan satupun yang terlintas dalam benaknya. Melihat reaksi Miho tersebut, mata Pak Dojin pun melebar seolah melihat celah untuk keluar dari rasa cemasnya. Sedangkan Suho kini terlihat bingung kenapa kunci bayangan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap hunter Baek Miho. Ia pun mengusap kepalanya dan berkata, "Ini aneh, seharusnya ingatanmu di kehidupan sebelumnya sudah muncul."
Beru kemudian muncul dan menjelaskan bahwa mungkin ada sebagian orang yang seperti Baek Miho yang memang tidak memiliki ingatan di kehidupan sebelumnya. Melihat kemunculan Beru, Miho dengan polosnya berkata, "Apa-apaan dengan serangga yang terlihat lemah ini?" Mendengar dirinya direndahkan, Beru kesal dan berkata, "Siapa yang kau panggil lemah? Awas saja, kau akan kucabik-cabik." Tapi Suho segera menegur Beru dan menyuruhnya untuk melanjutkan penjelasannya. Beru pun menarik nafas untuk meredam emosinya dan mulai melanjutkan penjelasannya. Beru menjelaskan bahwa 20 tahun sebelum dunia ini direset, terdapat energi sihir yang membentuk tatanan yang berbeda. Jika dibandingkan dengan garis waktu saat ini, 20 tahun lalu adalah masa damai tanpa adanya energi sihir. Karena itulah, wajar jika muncul perbedaan antara sebelum dunia ini direset dan dengan dunia setelah direset. Jadi bisa dibilang, Hunter Baek Miho bukanlah orang yang dilahirkan di dunia sebelum direset. Dan tentunya, Miho yang mendengar itu pun sangat terkejut bahwa dirinya tidak pernah ada di dunia sebelumnya. Dan di saat yang sama, Suho kini juga terkejut saat kunci bayangan tidak merespon Hunter Park Dojin. Dojin mengatakan bahwa tidak ada ingatan apapun yang terlintas dalam benaknya. Dalam hati Suho merasa bahwa sepertinya Hunter Park Dojin juga tidak pernah ada di dunia sebelumnya, sama seperti Hunter Baek Miho. Park Dojin kemudian memalingkan wajahnya dan menjauh dari Suho. Sedangkan di satu sisi, Baek Miho menangis di depan ayahnya dan bertanya, "Ayah, apa aku benar-benar tidak pernah ada di dunia sebelumnya?" Baek Yunho pun mengusap kepalanya karena tak tahu bagaimana menjelaskannya. Ketua Wo Jinchul kemudian mendekati Suho dan berkata, "Suho, bukankah menurutmu ini sungguh mengesankan? Inilah kedamaian yang dipilih oleh Hunter Sung Jinwoo. Banyak orang yang tidak pernah terlahir di dunia sebelumnya, tapi sekarang mereka ada di sini." Suho kemudian memperhatikan pemandangan di hadapannya, di mana mereka yang seharusnya sudah tidak ada, kini tertawa bahagia menikmati kehidupan mereka. Jadi inikah pilihan yang dipilih ayah? Setelah beberapa saat kemudian, Suho memanggil semua hunter yang ada di sini. Dengan keberanian dan tekad kuat, Suho berkata, "Jika kita membiarkan Itarim menginvasi, dunia ini akan dihancurkan. Jadi kumohon, pinjamkan kekuatan kalian kepadaku." Di keesokan harinya, media berita Korea mengumumkan bahwa insiden pelarian penjara Jisan yang mengebarkan akhirnya berhasil ditangani. Jumlah buronan yang identitasnya tidak diketahui hanya kurang dari 1% saja. Alasan situasi ini dapat ditangani dengan cepat adalah karena respon cepat dari Asosiasi Hunter. Selain itu, beberapa saksi mata yang berada di lokasi mengungkapkan jika tidak ada makhluk bayangan hitam yang tiba-tiba muncul di tengah kekacauan, jumlah korban jiwa pasti akan jauh lebih besar. Dari informasi yang telah dikumpulkan, makhluk bayangan hitam itu ternyata adalah makhluk summon dari seorang hunter. Identitas summoner itu telah dipastikan bahwa dia adalah Hunter Rank E yang bernama Sung Suho. Hunter Sung Suho telah tiba di TKP lebih cepat daripada hunter lainnya dan langsung membantu warga sipil. Berita itu juga menyebutkan kesaksian Suho sendiri bahwa ia mengalami reawakening di tengah krisis yang terjadi. Tepatnya ketika Hunter Sung Suho rela mengorbankan dirinya demi melindungi orang lain, kekuatan sejatinya telah bangkit. Dengan kekuatan barunya itu, Suho menyelamatkan banyak nyawa dan menjadi pahlawan. Hari ini kita telah melihat kisah seorang pahlawan yang lahir di tengah kekacauan. Sementara itu di tempat lain, seorang pria yang tak asing bagi kita semua kini tengah melihat berita tersebut. Dia adalah saudara Hwang Dong-suk yang terlibat dalam kekacauan penjara Jisan. Setelah ia mendengar berita itu, wajahnya kini dipenuhi amarah yang berkobar. Dan hanya satu nama yang terngiang di benaknya. Sung Suho. Sein kemudian berpindah ke kantor Asosiasi Hunter, di mana Suho juga melihat berita tentang dirinya. Dengan heran, Suho mempertanyakan kabar tentang dirinya, tentang reawakening yang jelas omong kosong ini. Ketua Wo Jinchul kemudian menjelaskan bahwa Asosiasi Hunter telah mendiskusikan masalah ini dan sengaja memberikan informasi tersebut pada media berita. Meskipun kasus reawakening jarang terjadi, tapi itu bukan berarti itu mustahil. Dengan alasan itu, masyarakat akan menerima cerita tersebut. Tapi Suho menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin lagi berlindung di balik kebohongan.
Mendengar Suho yang keras kepala, Choi Jong-in menghela nafas dan memperingatkan Suho bahwa mengungkapkan identitas dirimu sebagai hunter yang dapat berkembang tanpa batas hanya akan menimbulkan kekacauan. Orang-orang akan menilai dirimu dengan cara mereka sendiri. Keberadaan seorang anomali yang melawan hukum alam hanya akan menjadi sumber kebencian. Sung Suho, kau bilang kau punya 3 tujuan kan? Jadi sebelumnya, Suho pernah menjelaskan 3 tujuannya. Pertama, Suho ingin terus berkembang dan bertambah kuat sampai ia bisa sejajar dengan ayahnya. Kedua, Suho berniat mengumpulkan para hunter dan menyatukan semua kekuatan yang ada di dunia ini untuk melawan Italim beserta para utusannya. Dan yang ketiga, Suho bertekad untuk menghabisi Apostle Italim yang menyusup ke dunia ini. Setelah Suho mencapai ketiga tujuan ini, ia akan pergi membantu ayahnya yang selama ini bertarung seorang diri. Setelah Choi Jong-in mengingatkan kembali tentang 3 tujuan Suho tersebut, Jong-in kemudian memberikan nasihat penting kepada Suho. Jika kau benar-benar berniat mengumpulkan semua kekuatan yang ada di dunia ini untuk melawan Italim, jika hanya mengandalkan semangat dan keberanian, itu tidak akan cukup. Suho juga harus menjaga citra dirinya di mata umum dengan hati-hati. Strategi untuk menggerakkan hati orang-orang agar bersedia mengikutimu itu juga penting. Mendengar nasihat itu, Suho merasa bahwa semua yang dikatakan Hunter Choi Jong-in adalah benar adanya. Aku sadar bahwa untuk mencapai tujuan ini, aku memerlukan lebih dari sekedar menaikkan level. Aku tidak bisa melakukan semua ini sendirian. Aku harus meminjam kekuatan semua orang. Suho kemudian berkata, jika Anda memberiku saran seperti itu, apakah itu berarti Anda bersedia membantuku, Hunter Choi Jong-in? Mendengar pertanyaan itu, Baek Yoon-ho langsung berdiri dan menjawab, tentu saja, kau adalah cucu dari Kapten Sung Il-wan dan sekaligus putra dari Hunter Sung Jin-woo, harapan umat manusia. Terlebih lagi, tindakanmu telah menggerakkan hatiku. Guild White Tiger akan berdiri untuk membantumu, Sung Suho. Hunter Choi Jong-in juga berkata, bahkan bagi orang sekuat Hunter Sung Jin-woo, Italim adalah musuh yang sulit untuk dikalahkan. Aku tidak tahu seberapa banyak bantuan yang bisa kuberikan, tapi aku tidak bisa berdiam diri melihat dunia ini dihancurkan. Karena itulah, Guild Hunters kami juga akan bekerja sama. Dalam hati, Ketua Wu Jinjul berkata, syukurlah, Hunter Choi Jong-in dan Baek Yoon-ho mau bekerja sama. Dengan ini, hanya tersisa 1 orang. Di sana terlihat Hunter Lim Taegyu yang masih mempertimbangkan keputusannya. Taegyu kemudian bertanya, Suho, apa kau benar-benar membunuh Lee Min-sung? Pertanyaan itu pun membuat suasana menjadi tegang. Namun jawaban Suho justru memperparah ketegangan. Suho mengakui bahwa dirinya lah yang telah membunuh Lee Min-sung. Mendengar pengakuan itu, Taegyu masih tenang dan menanyakan sesuatu kepada Suho. Karena Taegyu penasaran dengan wujud Lee Min-sung yang berubah seperti monster, ia bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Lee Min-sung saat itu. Suho menjawab bahwa perubahan wujud Lee Min-sung itu mungkin akibat kecanduan Stardust dan dirasuki oleh Apostle Italim. Lim Taegyu kemudian bertanya lagi tentang alasan Suho mendekati Lee Min-sung sejak awal. Suho menjawab bahwa ia telah memastikan jika Lee Min-sung telah bekerja sama dengan Apostle Italim untuk menyebarkan Stardust. Lim Taegyu juga bertanya kenapa Lee Min-sung sampai bekerja sama dengan Apostle Italim. Suho menjawab bahwa ia tidak tahu tentang hal itu. Dalam hati, Lim Taegyu berkata, aku tahu bahwa Suho tidak bersalah, tapi kenapa aku malah menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Apa sebenarnya yang ingin kau ketahui? Dan tiba-tiba, Suho mengucapkan sesuatu yang membuat Lim Taegyu terkejut. Suho berkata, Hunter Lim Taegyu, apa kau ingin tahu tentang saat-saat terakhir Lee Min-sung? Biar ku beritahu, Lee Min-sung tersenyum di detik terakhirnya. Lee Min-sung tersenyum katamu? Tanya Lim Taegyu. Suho menjawab bahwa ia juga tak tahu kenapa dia tersenyum seperti itu. Apakah itu senyum kegembiraan atau kehampaan setelah melepas segalanya? Meski bagiku, senyuman itu hanyalah rasa kepahitan. Namun satu hal yang pasti, sampai akhir hidupnya, Lee Min-sung tidak kehilangan jati dirinya. Walaupun aku benci mengakuinya, tapi dia meninggalkan kesan yang mendalam kepadaku. Lim Taegyu pun terdiam sejenak saat mendengar itu. Ia kemudian menghembuskan nafas lega dan berkata, Lee Min-sung, kau tetap egois seperti biasanya. Sambil memegang kepalanya, Lim Taegyu mengatakan bahwa Guild Reaper akan bersedia bekerja sama.
Setelah mendengar keputusan dari ketiga ketua guild besar di Korea, ketua Wu Jinjul pun akhirnya lega. Dalam hati ketua Wu Jinjul bergumam, dengan ini, ketika guild besar resmi bekerja sama dengan Suho, kejujuran dan tekad yang ditujukan Suho telah menggerakkan hati mereka semua. Meskipun Wu Jinjul sadar bahwa Suho bukanlah Sung Jinwoo, namun ada sesuatu di dalam diri Suho yang mengingatkanku dengan perjuangan Sung Jinwoo di masa-masa sulit para hunter dahulu. Aku penasaran masa depan seperti apa yang akan dibawa Suho nanti. Setelah ketiga guild besar memutuskan untuk bekerja sama, Suho kemudian ingin menjelaskan rencana yang akan dilakukan ke depannya. Sambil menatap ketua Wu Jinjul, Baek Yunho, Choi Jong In, dan Lim Taegyu, Suho mulai menjelaskan langkah pertama yang akan dilakukan. Namun di saat Suho menjelaskan rencananya, ekspresi ketua Wu Jinjul tiba-tiba berubah. Setiap kata yang diucapkan Suho membuat para hunter berkeringat dingin dan menjadi suram seketika. Dalam hati Wu Jinjul berkata, "Hunter Sung Jinwoo, sepertinya keputusan Suho akan membawa badai darah bagi asosiasi hunter." Dan apakah rencana Suho yang sebenarnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.